warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan guru sekalian, guru-guru hebat SLBJ Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Diseminasi ini sebagai tugas saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 13. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kerabat hingga hidup beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, terima kasih saya ucapkan untuk kesediaannya, untuk kehadirannya. Kita bersama-sama berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih banyak. Hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan-kebaikan yang telah Ibu lakukan. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang budaya positif, di sini ada slide satu tokoh yang saya rasa ibu-ibu semua juga sudah mengenal. Siapakah beliau? Iya, terima kasih. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara yang nama aslinya ialah Bapak Suwadi Suryaningrat. Beliau itu dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara atau menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak dan Ibu, kita itu pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Petani itu apabila bibitnya bagus, dengan dia siram, dia pupuk, dia rawat, maka hasilnya nanti juga akan bagus, hasil panennya juga akan bagus. Tapi apabila bibitnya itu mohon maaf jelek, tapi dengan treatment dari petani ini bagus, dia rawat, juga dia rawat, dia kasih pupuk, dia siram tiap hari, juga otomatis meskipun bijinya itu jelek, hasilnya juga tidak akan jelek-jelek banget gitu, pasti ada hasilnya. Nah, apabila kita sebagai guru tidak mentreatment murid, misalnya dari bibitnya sudah jelek nih, tidak kita kasih apa-apa, maka saya yakin outputnya juga akan mengikuti awalnya tadi, ikut-ikutan jelek juga sesuai di awalnya. Nah, maka sebab itu kita sebagai pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kitalah yang bertugas untuk menuntun mereka agar lakunya bisa diperbaiki. Di sini kita ada speaking sedikit. Ada berapa gambar ibu-ibu? Iya, ada 3 gambar. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, dari sini menurut ibu-ibu sekalian, mana yang merupakan gambar yang mencerminkan budaya yang positif? Satu. Ya, kalau satu itu kalau boleh saya tanya, gambar apa ya ibu? Oke, satu itu berdoa sebelum belajar. Berarti itu perbuatan yang baik atau buruk ya? Baik. Ya, untuk gambar nomor 2, gambar apa ya? Iya, kumpul-kumpulan, tonjok-tonjokan itu adalah gambar anak yang berkelahi. Kira-kira itu masuk budaya yang positif atau tidak? Coba Pak Ibu? Nah, tidak, iya. Tidak termasuk. Yang nomor 3?
Iya, membuang sampah pada tempatnya. Menurut Bapak Ibu itu termasuk budaya positif atau tidak? Positif. Nah, dari 3 gambar ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan karena memang gampang ya Bapak Ibu untuk memperhatikan gambar-gambar ini. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Dari gambar-gambar tadi akan kita mulai pembahasan yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini sudah sering kita dengar ya. Di sekarang kurikulum apa ya kita Bapak Ibu? Kurikulum yang kita gunakan sekarang. Di kurikulum Merdeka kita sudah sering nih mendengar profil pelajar Pancasila. Sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut, kira-kira di antara Bapak dan Ibu ada nggak yang tahu apa tuh profil pelajar Pancasila? Ya silakan Bu Siti. Ada 6 karakter. Iya ada 6 kata Bu Siti. Benar nggak Bapak dan Ibu? 6. Oke, mungkin siapa aja bisa menyebutkan profil pelajar Pancasila yang pertama? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Oke, bisa dikalian satu. Mungkin bisa dulu nih sedikit biar teman-teman mendengar semuanya. Versi lagunya langsung dari Bu Siti. Kebetulan kan saya guru pramuka, dia suka ngajar nyanyi. Satu-satu juga yang bisa nyanyi. Gak apa-apa nyanyi aja. Lebih gampang. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kok 7 ya? Ayo, sekarang kita lihat di mana tadi hitungannya ada sedikit rada-rada selisih. Nah, iya, bisa kita lihat. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu masih 1. Iya. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Terima kasih Bu Siti. Beri tepuk tangan untuk Bu Siti. Next. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsep utama budaya positif. Nah, yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini yaitu ada 7. Jadi yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima tentang restitusi atau posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan luas, dan yang ketujuh yaitu tentang segitiga restitusi. Sekarang kita masuk tentang materi perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi untuk menciptakan siswa yang disiplin, kita sebagai pendidik atau sebagai guru juga harus mengontrol. Tanpa kita kontrol, kira-kira bisa nggak disiplin itu berjalan? Susah atau berat. Oke, karena kita memang diperlukan adanya kolaborasi dari siswa yang mau, dan kita juga sebagai guru juga harus ikut mengontrol. Ya, next. Sekarang saya ada sedikit permainan kepada Bapak dan Ibu. Di sini saya minta untuk berpasangan dua. Iya, bisa dicari pasangannya. Kalau nggak ada pasangannya nggak apa-apa,
berdua ya, di sini dua, di sini dua. Bisa berdua nih, ini berdua, ini mau dengan ada di berdua. Sama Lisa bisa ke sini. Oke, biar berdua. Jadi penontonnya gandeng-gandeng nih. Saya bacakan dulu untuk peraturan permainannya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Apa yang dibuka kira-kira? Iya, tangan. Dari gambarnya tangan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, sekarang tentukan dulu siapa yang mau menjadi si A. Kalau mau menjadi A, silakan kepalkan tangannya. Sudah ada yang bertugas jadi A? Oke. Kalau sudah, coba Anda bayangkan, ini khusus A ya, khusus si A. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Silahkan, si A tadi bayangkan, ada emaskah 20 gram? Ada duitkah di dalam genggaman tangan ini? Duit, uang, mohon maaf, uang. Sekarang yang bertugas sebagai B, rekannya ya, yang satunya berarti ya, adalah mencoba dengan segala cara. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Belum mulai ya, belum mulai. Teman Anda yang B boleh menunjuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira ini bisa dimengerti atau tidak? Satu, satu memukau tangan, dan satunya berusaha bagaimana caranya agar tangan temannya itu terbuka. Coba aja dulu kita lihat dulu. Bisakah si A mempertahankan tangannya atau terbuka? Oke. Ya, terserah si B mau bagaimanapun caranya. Pokoknya si B bertugas agar tangan si A terbuka. Kita lihat. Tapi dari pakai sepatunya. Dihitung. Kira-kira berapa perlunya? 20 detik. Saya hitung aja ya, dengan hitungan ya. Oke. Siap? 20 detik ya, 20 detik. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Oh, tahan goda. Yang di sini. Oh, tertutup, masih tertutup. Masih tertutup. Tutup dah. Oke. Aku jangan ada bingung Oh, di sini terbuka. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kira-kira dari permainan tadi apa ya yang bisa kita ambil? Next. Sebelum kita masuk sini, saya akan menjelaskan dulu. Tadi ada yang berhasil membuka tangan teman, ada yang tidak
berhasil. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan teori kontrol, Bapak dan Ibu nih yang tadi tetap atau membuka tangan itu siapa yang maksudnya atas keinginan siapa? Diri sendiri. Atas keinginan diri sendiri. Diri sendirilah, benar kata Bu Nani. Diri sendirilah yang mengontrol. Meskipun tadi dengan segala godaan, dengan segala cobaan, tetap dia bertahan untuk menutup tangannya, mengepalkan tangannya. Artinya dia Dr. Nani dia berusaha untuk mempertahankan itu atas kehendaknya sendiri, atas kehendak dirinya sendiri. Begitu juga dengan yang terbuka tadi. Mungkin dia sudah tidak tahan lagi dengan godaan-godaannya oleh temannya, akhirnya dia memutuskan untuk membuka. Tapi balik lagi semuanya adalah berasal dari kontrol dari dirinya sendiri. Nah, jadi menurut teori kontrol itu kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Meskipun tadi banyak godaan dari luar, tapi kalau kita tidak membuka tangan, tetap tangan kita akan terbuka. Nah, meskipun ada godaan dari luar dan kita oh kayaknya aku buka aja deh, dia akan terbuka. Dan tetap di otak kita lah yang mengontrol tangan kita itu sendiri. Di sini perubahan paradigma belajar dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, adanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, next. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tentang disiplin positif. Sebelum kita masuk ke pembahasan disiplin positif, ini saya ingin bertanya, apa itu disiplin menurut ibu-ibu sekalian? Oke, kata Ibu Hana, taat aturan. Mungkin ibu-ibu yang lain, apa itu disiplin? Kita sering menyebutkan disiplin. Kira-kira yang ada di pikiran Bapak Ibu disiplin itu apa? Satu, katanya taat aturan. Yang kedua, boleh ada pendapat lain? Atau sama nih taat aturan? Sama. Hukuman kata Bu Titi. Oke, kita simpan jawabannya. Ada yang taat aturan, ada yang hukuman. Ya, next. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ternyata dari bahasa Latin disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai. Bisa dilanjutkan? Di sini jika kita kaitkan disiplin dengan disiplin positif tadi, disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun anak agar berdaya, mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan komponen utama untuk menciptakan budaya positif. Jadi apabila kita ingin budaya positif itu tercipta di sekolah kita, maka kita semua harus menerapkan disiplin positif terlebih dahulu. Nah, itu tadi ada kaitannya dengan yang pertama tadi kita main teori kontrol. Karena disiplin positif, pendekatan menuntut anak agar berdaya mengontrol. Nah, di sini anak diminta untuk mengontrol dirinya sendiri dan menguasai dirinya sendiri untuk melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasar nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu juga membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal itu apa? Motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena hukuman, ujian maupun paksaan. Yang ketiga, disiplin diri yang mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Ya, next. Jadi, disiplin positif adalah menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri secara sadar dan tanpa diperintah oleh orang lain.
Jika disiplin positif mampu diterapkan oleh guru, murid, dan seluruh warga sekolah, maka budaya positif di lingkungan sekolah dapat tercipta dengan baik. Jadi sekali lagi disiplin positif itu adalah awal bagaimana caranya kita bisa menciptakan budaya positif yang ada di lingkungan kita, bisa itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah dan juga di masyarakat secara luas. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Selesai materi tentang disiplin positif. Di sini ada materi lain yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Bisa kita lihat ada berapa Bapak Ibu? 5. Iya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebutuhan penguasaan atau power. Kelima kebutuhan ini pasti ada di diri kita. Cuman mungkin yang mana yang dominan. Setiap orang berbeda-beda. Jadi ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Terkait tentang kebutuhan dasar yang 5 tadi, di sini saya ada menampilkan kasus. Di sini mungkin kita bisa belajar bersama-sama tentang kasus yang ada pada slide. Di sini ada Ibu Lia, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas, yaitu namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ini tadi ada cerita tentang Agus. Agus sering meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada kebutuhan dasar tadi, ada 5 kebutuhan dasar yang dari dalam diri Agus. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Oh, yang 5 itu tadi ya? Ya, yang 5 tadi. Kayaknya perlu Nah. apa ya? Survival ya? Dia meminta makanan temannya dengan paksa. Survival kayaknya. Oke. Makan buat hidup. Ya, 1. Menurut Bu Fitri, kebutuhan bertahan hidup karena dia meminta bekal makan temannya dengan paksa, berarti dia ingin makan. Karena makan untuk menjaga kelangsungan hidup. Oke. Kira-kira ada nggak lagi dari kebutuhan yang 2, 3, 4, 5? Oke, ada yang bentar. Celamitan. Dari Bu Nani tadi apa? Bu Nani tadi apa? Celamitan. Kesenangan. Oke, mungkin bisa. Kalau nanya kebutuhan kasih sayang. Oh, kebutuhan kasih sayang. Sudah ada yang jawab 1, ada yang jawab kesenangan, ada yang jawab kebutuhan kasih sayang. Tadi Bu Zaitun? Power, penguasaan. Mungkin kenapa jadi penguasaan? Ya, mungkin dia merasa hebat katanya Bu Zaitun. Ada lagi? Ada yang menjawab? Oh sama ya. Harusnya itu yang terakhir ya. Yang ketiga kebebasan. Oh iya, mohon maaf. Yang ketiga adalah kebebasan. Mohon maaf tuh ada salah slide-nya. Yang ketiga kebutuhan kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Mohon maaf tuh ada kesalahan ketik. Jadi yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Oke, sudah ada banyak yang menjawab berbagai macam kebutuhan. Mari kita lihat kebutuhan apa yang sebenarnya diperlukan oleh Agus. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut
agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, seperti kata Bu Titi tadi yang nomor 1, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Karena dia lapar, maka dia merebut bekal makan siang temannya secara paksa. Mungkin kebutuhan yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Bisa jadi yang kedua, teman Agus jadi memperhatikan kepada Agus. Nah, dia merebut makanan temannya dengan niat agar dia diperhatikan. Nah, di sana kita bisa menganggap bahwa Agus itu Caper. nggak mungkin caper, tapi caranya ya salah. Dia mungkin perlu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kemungkinannya dia merasa hebat. Nah, dia merasa dirinya hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi temannya nih, karena dia meminta secara paksa, temannya yang ngasih. Jadi Agus merasa dirinya itu hebat. Dia ingin memenuhi kebutuhan apa tadi, power? Penguasaan, ya. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi dia merasa bosan dan ingin bekal yang baru. Nah, jadi di sini juga bisa masuk ke kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Agus adalah kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, Agus hanya iseng. Dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dia tuh senang lihat orang kesal, malah makin menjadi-jadi. Nah, di situ kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Agus adalah kebutuhan kesenangan. Nah, jadi dari satu kasus dia merebut makanan secara paksa tadi aja ada 5 kemungkinan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam diri Agus. Bagaimana cara kita untuk mengetahui kebutuhan mana yang dominan, yang tidak terpenuhi pada diri Agus? Tadi kita harus mencari tahu, kita harus menanyakannya kepada Agusnya secara langsung, karena kita tidak bisa melihat kayak gitu apa ya. Karena mungkin ada kemungkinan ini bisa jadi 5-5-nya adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri Agus, tapi pasti ada yang lebih dominan. Nah, itu tugas kita sebagai pendidik adalah mencari tahu bagaimana dan apa yang dialami oleh Agus biar kita bisa tidak hanya menebak, tapi kita bisa benar-benar mengidentifikasi kebutuhan apa yang dia perlukan. Iya, karena bulan Agustus makanya namanya Agus. Kalau nanti kita bulan September namanya Septi. Oke. Setelah kita membahas kebutuhan dasar yang ada pada diri Agus, sekarang kita masuk ke teori motivasi. Agus. Di dalam teori motivasi, setiap perilaku manusia memiliki tujuan dan motivasi. Motivasi itu bisa berasal dari internal maupun dari eksternal. Jadi ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Apa itu motivasi internal? Motivasi internal itu motivasi yang berasal dari dalam. Iya, dari dalam diri kita sendiri. Intinya kita yang memotivasi diri kita sendiri. Contohnya apa? Bertujuan untuk menjadi orang yang dia inginkan. Kita ingin jadi seperti apa? Itu motivasi internal. Atau dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kita percaya dengan nilai kebajikan apa? Disiplin, tanggung jawab, kebahagiaan atau apapun itu ada sebagai motivasi internal kita dan kita sendiri yang menentukan. Dan untuk motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Contohnya bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya dia melakukan sesuatu itu karena dia menghindari hukuman. Nah, artinya itu motivasinya berasal dari luar dirinya sendiri. Atau bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia menginginkan penghargaan dari orang lain atau ingin dipuji oleh orang lain. Artinya dia memiliki motivasi yang berasal dari eksternal atau dari luar diri. Next. Di sini setelah kita membahas motivasi tadi, ada juga materi tentang hukuman dan konsekuensi. Mungkin sebelum
saya membahas apa yang ada di slide, bisa Bapak Ibu berpendapat apa sih menurut Bapak Ibu hukuman itu dan apa menurut Bapak Ibu konsekuensi itu. Yo, siapa yang mau? Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Sebelum kita bahas lebih lanjut. Kira-kira kalau mendengar hukuman, apa yang ada di benak ibu-ibu sekalian? Oke. Katanya melakukan kesalahan, jadinya dapat hukuman. Oke, ada yang bilang kesepakatan. Katanya hukuman itu sakit. Oke, kita tampung. Apa lagi? Ada hukuman yang enak. Ayo kita bertanya. Dari hukuman dan konsekuensi, benar apa yang dikatakan ibu-ibu semuanya. Dan di hukuman itu, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Hukuman itu masuk ke identitas gagal. Karena di hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Yang kedua, hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Yang ketiga, dampak pada murid bisa marah, bisa merasa bersalah, bisa rendah diri, atau dia mengasingkan diri. Yang keempat, hukuman itu bisa secara tiba-tiba. Tidak ada angin, tidak ada hujan, hukum. Bisa, itu hukuman tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, hukuman itu dibuat oleh guru. Nah, terus hukuman adalah menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir atau merendahkan kepada murid. Nah, itu merupakan definisi tentang hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Di konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Konsekuensi membuat anak kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri atau penahanan. Nah, untuk konsekuensi juga itu sudah diketahui dan masuk akal. Untuk konsekuensi bisa dibuat oleh guru dan murid. Artinya konsekuensi itu adanya guru dan murid adanya kerjasama. Yang kelima, membantu atau guru menyatakan peraturan atau melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Jadi secara dasarnya hukuman dan konsekuensi itu, hukuman itu bisa jadi hal yang tidak disukai oleh anak. Sedangkan konsekuensi itu adalah akibat. Nah, adanya hukuman sebab akibat. Sebab anak melakukan ini, akibatnya anak harus apa seperti itu. Untuk konsekuensi itu anak sudah tahu jika dia melakukan A, maka dia akan akibatnya dia melakukan B misalnya. Sedangkan hukuman tanpa adanya kesepakatan, untuk anak dikasihkan hukuman atau misalnya disuruh menulis kata berapa ratus atau disuruh lari, nah seperti itu. Artinya di hukuman itu tidak ada kesepakatan antara guru dan murid dan biasanya hukuman itu dibuat oleh guru. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini mari kita bersama-sama berlatih. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalimat yang ada di slide itu menurut Bapak Ibu itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Silakan dibaca dulu, disimpan dulu jawabannya, nanti kita jawab bersama-sama. Yang pertama, kita nanti ya jawabnya ya. Saya bacakan dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Boleh ditulis aja dulu jawabannya. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sudah Bapak Ibu? Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, cepet banget.
semangat ternyata. Yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, tenang. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, kalau sudah kita jawab sama-sama aja. Untuk yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, sepakat semuanya hukuman. Loh, kita selesaikan dulu. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman atau coret. Konsekuensi. Yang kelima, berjemur di lapangan basket karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Yang keenam, murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Hukuman. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Jeng. Silakan diselesaikan dengan jawaban Bapak Ibu sekalian. Betul semua? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, berarti untuk materi hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu semuanya saya yakin sudah sangat memahami. Nah, karena hukuman tadi tidak adanya kesepakatan antara guru dan murid. Guru yang menyatakan secara sepihak tentang sanksi yang akan diberikan kepada murid dan tidak ada sangkut pautnya dengan hal yang dilakukan oleh murid. Itu namanya hukuman. Bu, maaf Bu, ya saya mau ke toilet dulu. Oh, silakan. Kalau untuk konsekuensi tadi sudah ada kesepakatan dari guru dan murid, dan juga murid tahu jika dia melanggar maka akibat yang akan dia lakukan adalah apa, seperti itu. Jadi konsekuensi itu karena adanya hubungan sebab dan akibat. Oke, next. Ini kenapa ya? Iya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hukuman dan konsekuensi, sekarang kita akan membahas tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Yang pertama, hukuman mengontrol perilaku seseorang dengan sifat memaksa, menyakitkan dan menciptakan identitas gagal. Yang kedua, penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Nah, jadi bedanya hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat mengontrol, memaksa, menyakitkan, menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan itu merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Biasanya penghargaan itu seperti ini ya Bu. Jika kita juara maka akan mendapat apa? Jika dapat nilai 100 akan mendapat apa? Atau jika naik kelas akan jalan-jalan kemana? Nah, seperti itu. Dalam jangka waktu tertentu, hukuman dan penghargaan akan berdampak pada ketergantungan serta mematikan motivasi intrinsik. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita tadi sudah membahas hukuman tadi sudah kita bahas gitu ya. Sekarang kita akan membahas penghargaan. Jika penghargaan itu kita lakukan dalam jangka waktu tertentu dan terus-menerus, maka itu juga ternyata akan berdampak buruk kepada anak karena motivasi dari dalam dirinya itu akan hilang dan terganti dengan motivasi dari luar. Jadi untuk penggunaan penghargaan, misalnya kita memberikan hadiah atau apakah memberikan bintang atau apapun dalam kepada anak silahkan, tapi jangan berlanjut dan rutin kita lakukan karena itu bisa jadi yang tadinya anak rajin belajar karena motivasi dia ingin pintar, akhirnya dia berubah motivasi itu menjadi ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Silahkan. Nah, mungkin bisa di sini ya Bu. Dan ini juga merupakan sebuah hal yang baru dan juga menolak bagi saya terkait dengan penghargaan ini karena kita kan kebiasaannya sudah memberikan penghargaan kepada anak dan ternyata juga akan memberikan dampak negatif serta ketergantungan apabila penghargaan itu kita lakukan dalam jangka waktu yang
panjang dan terus menerus. Karena itu tadi akan membuat motivasi di dalam diri anak. Akhirnya dia akan menuntut kepada kita, mana Bu hadiahnya? Nah, intinya kan akhirnya kan itu artinya dia tidak ada lagi motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Karena diri sudah berubah, karena dia menginginkan sesuatu dari orang lain. Ya, lanjut. Di sini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang restitusi. Tadi kan sudah hukuman, konsekuensi, dan satunya lagi ada restitusi. Di sini restitusi itu terkait dengan 5 posisi kontrol buruk. 5 posisi kontrol buruk itu ya posisi kita semuanya. Kita ada 5 memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama kita bisa sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol buruk ini dan yang mana yang paling bagus untuk kita terapkan. Di sini ada beberapa pertanyaan sehingga Bapak dan Ibu bisa membedakan tentang 5 posisi kontrol buruk tersebut. Nah, di sini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kita ada mengatakan kecewa. Nah, di situ artinya kita sedang berada dalam posisi membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di situ posisi kita adalah sebagai penghukum. Nah, posisi guru sebagai penghukum itu tidak hanya kita memberikan hukuman secara fisik, tapi juga kita bisa memberikan hukuman secara verbal atau kata-kata. Kita mengatakan kepada murid bahwa kamu tidak pernah benar melakukannya. Di situ kalau murid dia merasa aku dibilang tidak benar nih sama guru, nah artinya guru itu posisinya sebagai penghukum murid meskipun dia tidak melakukan hukuman secara fisik. Kalau ini ayolah lakukan demi ibu atau bapak, atau bisa kita sambil senyum kepada murid. Nah, di situ kita memposisikan diri kita sebagai teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, di sini kita memposisikan diri sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini posisi kita sebagai manajer. Nanti untuk posisi sebagai manajer akan kita bahas lebih lanjut. Yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Si Rizky ini paling akhir terus mengumpul, lawasnya ibu menghadang. Nah, meskipun kita hanya sebagai ucapan, ternyata itu sudah memposisikan diri kita sebagai posisi penghukum kepada murid. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira sudah bisa ya membedakan dengan 5 posisi kontrol tadi, dan untuk manajer nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Sebelum kita membahas tentang posisi manajer tadi, di sini kita akan membahas lebih dulu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada saya ulang sedikit. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Next, Bu Rahma. Di sini ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Dari nilai kebajikan itu akan menciptakan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Untuk peraturan jawabannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya ialah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Untuk peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti untuk keyakinan kelasnya itu nilai-nilai yang dia miliki yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Peraturan kelasnya dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain
obat. Berarti itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain atau kesabaran. Misalnya lagi peraturannya gunakan masker, berarti itu untuk kesehatan atau keselamatan. Dan yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor, berarti itu untuk keselamatan atau keamanan. Mungkin Brahma sebelum kita kesini bisa diputarkan videonya terlebih dahulu. Di sini saya akan memberikan contoh pembuatan keyakinan kelas di kelas saya di kelas 6B. Mungkin videonya masih dalam tahap loading, mohon sabar ya Bapak Ibu. Di sini saya mencoba berdiskusi dengan dengan murid-murid di kelas untuk menciptakan keyakinan kelas di kelas saya. Di situ anak-anak menuliskan keyakinan kelas apa atau nilai-nilai apa yang ingin mereka terapkan di kelas. Mereka diberikan kertas satu orang satu. Nah, setelah mereka menulis, saya minta untuk menempelkan kertas-kertas itu tadi di papan tulis. Dari kertas-kertas itu bisa kita lihat keyakinan kelas apa yang ingin mereka ada di kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita sama-sama adanya diskusi antara guru dan juga murid. Jadi untuk penerapannya mereka tahu, kita juga tahu, dan mereka sadar bahwa itu nilai-nilai yang mereka inginkan itu memang berasal dari mereka yang menginginkan, bukan kita yang meminta. Nah itu adanya itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Slide tadi berapa? Jadi dari hasil diskusi dengan ini bisa diubah dulu displaynya. Mohon maaf, ada loading lagi. Dari hasil tadi di sini untuk keyakinan kelas yang ingin kami adakan di kelas, yang pertama adalah dalam tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran, menyimak penjelasan guru, tidak berkelahi dengan sesama teman, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mengerjakan tugas kebersihan dan saling membantu sesama teman. Jadi keyakinan kelas ini yang memang harus kita tempel di kelas kita masing-masing agar anak bisa membaca dan mereka mentaatinya, dan kita bisa mengingatkan mereka karena memang sudah tertulis di kelas kita masing-masing terkait dengan keyakinan kelas yang ingin kita hadirkan di kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa membuat keyakinan kelasnya, atau mungkin sudah ada yang melakukannya bersama dengan murid-muridnya. Bisa nanti kita berdiskusi dengan murid, tanyakan apa yang mereka inginkan, dan itu bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Jangan lupa untuk keyakinan kelasnya tadi kita tempelkan di dinding agar kita sama-sama bisa mengingat baik kita sebagai guru maupun anak murid kita. Nah, di sini untuk keyakinan kelas ada beberapa contoh yang sudah saya contohkan, yaitu berdoa sebelum memulai pelajaran. Itu anak-anak juga untuk diminta bisa bekerja sama dengan rekan yang lain, dan juga saling membantu dalam mengerjakan tugas piket kebersihan. Dan bisa jadi untuk keyakinan kelas yang lain juga bisa Bapak dan Ibu terapkan. Nah, sekarang kita akan ke pembahasan tentang yang tadi, posisi sebagai manajer, yang tadi belum sempat kita bahas di 5 posisi kontribusi. Itu untuk pembahasan posisi sebagai manajer itu kita masuk ke pembahasan tentang segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi, nah karena sini bentuknya segitiga, makanya namanya segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu guru berperan sebagai manajer. Ini tadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga
tiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Jadi di segi 3 restitusi karena bentuknya ada 3 seginya, maka tahapannya juga ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari 3 tahapan ini diharapkan murid dapat menyadari kesalahannya, tidak mengulanginya, dan menjadi pribadi yang mandiri serta bertanggung jawab. Saya yakin dari apa yang saya paparkan ini Bapak Ibu masih bingung apa sih sebenarnya dan bagaimana penerapannya, karena ada 3 tahapan. Pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi untuk yang pertama itu di bawah sini kita harus bisa untuk menstabilkan identitas murid. Yang kedua validasi tindakan yang salah, jadi kita bisa validasi tindakan yang salah yang ada pada murid. Dan ketiga untuk menanyakan keyakinan. Apakah ini hanya digunakan antara guru dan murid? Tidak, tidak bisa saja antara kelas sekolah dengan bawahannya atau kita dengan anak di rumah. Ini tidak hanya antara kita guru dan murid, tapi juga bisa kita terapkan antara orang tua dan anak atau kepala sekolah dengan bawahannya atau lain-lain. Intinya kita bisa gunakan segitiga restitusi ini secara umum. Nah, mungkin bagaimana penerapannya bisa kita lanjutkan karena tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, contoh kalimat yang menyatakan menstabilkan identitas itu seperti apa? Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Nah, kalimat-kalimat seperti ini masuk ke dalam tahapan di menstabilkan identitas. Lanjut, Bu. Yang kedua, tahapan segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya kalimat yang termasuk validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi di situ ada untuk memvalidasi tindakan yang salah dari seseorang atau kalau kita guru dari murid. Next, Bu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu tahapan terakhir dari tahapan segitiga restitusi. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jika ada kalimat-kalimat yang seperti itu atau mirip itu, berarti kita sudah masuk ke tahapan terakhir, yaitu tentang menanyakan keyakinan. Yang pertama dong, Bu, diulang, Bu. Nah, dari kurang tahapan segitiga restitusi yang pertama. Tahapan awal itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Masih bingung nggak Bapak Ibu? Oke, masih bingung. Contohnya kayak apa? Ya, oke. Kalau masih bingung, nanti kasihkan contohnya biar bisa melihat langsung bagaimana proses kita menerapkan segitiga restitusi pada murid. Kita ke video dulu, Brahma. Langsung terima kasih aja, Brahma. Ini saya akan melakukan video tentang pelaksanaan segitiga restitusi pada murid. Dan video ini saya ambil sendiri karena memang ada tuntutan tugas, dan videonya saya ambil kemarin bersama anak-anak dari SMP. Pertama, ini kasus yang pertama.
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan tidak meminta izin kepada kakak pembina pramuka. Ini sudah terjadi 2 kali. Menurut teman-temannya, Naili ada di kelas selama pramuka berlangsung. Pada hari selanjutnya, Naili dipanggil oleh guru kelas untuk dimintai keterangan. Nah, ini video contoh pelaksanaan segitiga restitusi terkait dengan kasusnya Naili. Tidak ada suaranya ya, Bro? Mungkin siapa yang bisa pakai sini aja. Jadi mungkin kita ditonton dulu aja untuk teksnya, nanti saya sampaikan. Intinya di sini yang pertama tentang validasi, tentang menstabilkan identitas. Di sini saya menanyakan alasan guru memanggilnya Naili, dan katanya dia mengaku bahwa dia tidak hadir di kegiatan pramuka selama 2 kali. Di sini saya menyatakan bahwa semua manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Yang namanya kita manusia tidak apa-apa berbuat salah, tapi yang penting kita nanti bisa untuk memperbaikinya. Nah, di sini saya juga menanyakan apa alasannya Naili sehingga dia tidak masuk ke ikut pramuka 2 kali. Ternyata katanya Naili dia itu tidak tahan panas dan badannya gatal-gatal oleh panasan. Tapi dia sadar bahwa kesalahannya adalah dia tidak memberitahu kepada kakak pramuka bahwa dia tidak mengikuti kegiatan pramuka. Nah, itu untuk validasi tindakan yang salahnya, dia mengakui bahwa tindakannya salah. Ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke menanyakan keyakinan. Di sini saya menanyakan kepada Naili bahwa keyakinan apa sih yang dia langgar di kelas. Ternyata dia menjawab bahwa dia melanggar tentang disiplin dan tanggung jawabnya sebagai murid karena dia tidak mengikuti kegiatan pramuka. Nah, dari sana Naili juga menyadari bahwa tindakannya itu salah dan dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, dari sini dengan posisi kita sebagai guru, kita sebagai manajer, artinya kita tidak langsung mencap kamu tidak ikut pramuka, kamu salah, tidak seperti itu. Tapi kita bisa menanyakan itu tadi sesuai dengan tahap-tahap segitiga restitusi, yaitu yang pertama menanyakan keyakinan dulu, menstabilkan identitas dulu, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Diharapkan dengan adanya tahapan-tahapan seperti itu, murid itu menyadari kesalahannya dari dirinya sendiri tanpa kita harus menyatakan dia itu salah. Nah, kalau dia memang menyadari kesalahan dari dalam dirinya sendiri, itu artinya dia mempunyai keinginan juga untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan dan tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Nah, jadi untuk contoh segitiga restitusi nanti, karena suaranya tidak muncul, mungkin nanti kita bisa putarkan videonya setelah ini ya, biar ada suaranya langsung dari laptop saya. Nah, mungkin tentang segitiga restitusi ini pembahasan terakhir karena sudah slide-nya habis. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, saya cuma minta umpan balik dari Bapak dan Ibu terkait apa yang telah saya lakukan atau kegiatan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif saya pada hari ini. Oke, terima kasih Bu. Kemudian tadi yang mana potongnya karena saya ke toilet. Yang pasti dari yang pertama, penerapan budaya positif itu jadi paham bagaimana
harus bersikap supaya menimbulkan budaya positif yang ada di kelas atau di sekolah. Dan itu saya tadi jadi makin paham tentang bagaimana harusnya guru bersikap menghadapi masalah dari murid seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi untuk berbaliknya. Mungkin saya perlu satu orang lagi, siapa yang bisa berbalik pada kegiatan kita pada hari ini? Ada Bapak Ibu? Mungkin bisa terkait perasaannya bagaimana terkait tentang kegiatan kita hari ini, atau apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi kita hanya memberikan umpan balik ya, Bu ya. Ini barunya umpan balik umpan balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan ini sangat menarik dan Aulia ya, tentang bagaimana kita menumbuhkan budaya positif terutama di kelas kita masing-masing. Sebenarnya kalau bisa saya cermati, kita semua guru sudah melakukan hal itu sebenarnya di kelas. Mungkin caranya saja yang berbeda-beda, dan sepertinya ada ilmu baru di mana halaman yang sudah dilakukan tapi itu diberikan nama baru dan kemudian istilah-istilah baru, mungkin untuk menumbuhkan minat bagi kita supaya tidak terpaku pada hal yang lama, belajar lebih lagi dengan ilmu yang mungkin lebih up to date ya, seperti itu. Untuk Bu Aulia sendiri pemaparannya sangat bagus, sangat jelas, videonya juga bagus, sudah menampilkan apa yang disampaikan oleh Bu Aulia dari pemaparan tersebut. Mudah-mudahan semua kedepannya bisa melakukan budaya-budaya positif yang tadi telah disampaikan oleh Bu Aulia. Terima kasih. Terima kasih untuk kita beri tepuk tangan dulu juga pada Bu Aulia. Terima kasih untuk berbagi dari Bu Titi dan juga Bu Aulia, bahwa memang ini saya rasa juga kita ternyata dari apa yang saya paparkan mungkin aku pernah sudah melakukannya mungkin, tapi kita tidak tahu istilahnya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Aulia, atau tidak tahu namanya tahapan apa sih sebenarnya yang telah kita lakukan. Nah, di sini saya juga sudah mencoba untuk tahapan sebagai posisi kontrol sebagai manajer kepada anak tunanetra kelas 9. Alhamdulillah mereka bisa untuk kita terapkan posisi sebagai manajer, dan mereka bisa untuk menjalankan tentang segitiga restitusi tadi dari tahapan 1 sampai tahapan 3. Tapi yang namanya kita tahu, kita mengajar di sekolah luar biasa, kita menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, PR juga bagi saya juga masih memikirkan bagaimana caranya menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak-anak tunarungu. Karena kan kita perlu berbicara, sedangkan kita ada kendala komunikasi kepada mereka. Mungkin nanti saya juga bisa sharing kepada Bapak dan Ibu, atau mungkin nanti kita juga bisa bahas masalah ini di Kombel, bagaimana caranya agar apa yang kita ucapkan itu bisa dimengerti dengan baik oleh anak tunarungu. Dan karena kita sampai saat ini kan kendala kita ada di keterbatasan komunikasi dan juga isyarat. Karena saya merasa juga isyarat saya kepada anak-anak tunarungu itu masih kurang. Jadi kadang apa yang saya inginkan utarakan ditangkap lain oleh mereka, apalagi kan dengan adanya segitiga restitusi ini yang ada beberapa tahapan. Itu masih PR sendiri buat saya, dan juga mungkin juga masih memikirkan bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini pada anak autis yang aktif. Apakah mereka bisa kita ajak berdialog ya Bapak Ibu seperti ini? Mungkin untuk guru-guru kelas autis juga bisa sharing nanti, apakah mungkin bisa mencoba hal seperti ini kepada anak autis, dan bisa juga kita di Kombel yang berperhatian kita bahas ternyata bisa loh ternyata menerapkan segitiga restitusi ini pada mereka. Jadi ini terkait segitiga restitusi ini saya yakin masih banyak
PR, masih banyak kendala, dan juga masih banyak hal yang perlu kita pelajari bersama. Dan harapan saya semoga kedepannya pembahasan tentang bagaimana segitiga restitusi ini dan bagaimana posisi kita sebagai manajer ini bisa kita bahas lebih lanjut bersama-sama agar kita bisa memiliki pemahaman yang sama dan bisa menerapkan kepada anak-anak istimewa kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu dan juga tenaganya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan juga pikirannya untuk berpikir tentang apa yang telah saya tampilkan. Sekali lagi hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan dari Ibu, apa kebaikan yang Ibu lakukan. Saya memohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang salah pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.